Mari sahabat, senang bertemu kembali dalam ibadah yang kudus ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu kita boleh tunduk kepala sejenak untuk berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Tuhan menambahkan hari-hari bagi kami. Satu sabat lebih dekat kepada kedatangan. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami agar kami boleh mengerti dan kami boleh hidupkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allahku. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 42 ayat 2-6. Saudaraku, ini adalah satu luapan hati dari hamba Tuhan yang sedang tertekan jiwanya, menghadapi banyak tantangan, persoalan di atas dunia ini semasa hidupnya. Saudaraku yang kasih, sesungguhnya hidup di dunia ini tidak memberi kepastian. Hidup di dunia ini tidak memberi kenyamanan, tidak menjanjikan kebahagiaan yang sempurna. Hidup di dunia ini penuh dengan penderitaan. Saudara-saudara, apa yang dituntut Tuhan bagi kita? Pelajaran pada sahabat ini yang saya mau bawakan kepada kita. Bagaimana kita agar dapat bertemu dengan Tuhan. Bagaimana kita agar dapat bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Hidup kekal bersama dengan Dia. Inilah perintah Yesus sebelum Dia berangkat, sebelum Dia naik ke surga. Di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34-35, Yesus berkata, Aku memberikan perintah yang baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu saling mengasihi. Dengan demikian orang mengetahui bahwa kamu adalah muridku, jikalau kamu saling mengasihi. 3 kali kata itu, saling mengasihi. Saudara-saudaraku, ini adalah perintah dari Tuhan kepada saudara dan saya, agar kita boleh memperoleh hidup kekal bersama dengan Dia. Jangan lupa, manusia ini senang untuk diperhatikan. Dan semua makhluk hidup senang untuk diperhatikan. Saudara-saudara, sekalipun hewan yang buas, bila mana diperhatikan dengan baik, selalu diperlakukan dengan baik, dia akan menjadi jinak kepada yang memperlakukan itu. Tidak heran kita, ada harimau yang tahu balas budi kepada manusia. Ada anjing yang tahu balas budi kepada manusia. Tetapi tragis, saudara, ada manusia yang tidak tahu balas budi terhadap manusia. Ada manusia yang lupa untuk menyatakan rasa kasih
ya, ucapan syukur, terima kasihnya kepada sesama manusia. Saudara-saudara, di mana salahnya? Manusia diciptakan dengan tangan yang kudus, tangan yang suci, dihembuskan dengan nafas dari hidung yang maha kudus. Tetapi bisa jatuh akhlaknya, jatuh hidupnya, jatuh sifatnya, tabiatnya dibanding dengan hewan yang hanya naluri. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan lupa, manusia semua ingin untuk diperhatikan. Mari kita saling memperhatikan. Manusia senang ditolong. Itu sebabnya dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah kamu menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Manusia yang benar, manusia yang mau hidup kekal bersama dengan Tuhan adalah orang yang suka menolong. Lukas 6 ayat 38. Manusia ingin diberi. Itulah sebabnya berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar, dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu ukur untuk dipakai, ya, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudara, apa yang kita buat takaran kepada orang lain, itu akan diukurkan kepada kita. Anda, saudara, mau diperhatikan, saudara mau ditolong, saudara mau diberi, jangan lupa biasa untuk melakukan itu lebih dahulu. Manusia ingin dihormati. Saudara yang kasih, kalau kita mau hidup kekal bersama dengan Dia, inilah ajaran yang kita harus lakukan supaya kita saling mengasihi dan saling mendahului di dalam memberi hormat. Roma 12 ayat yang ke-10. Tetapi saudara-saudara, Galatia 5 ayat 26 dikatakan jangan gila hormat, jangan saling menantang, jangan saling mendengki. Kita boleh memberikan hormat, saling mendahului memberi hormat kepada orang lain, tetapi jangan gila hormat, saudara. Saudara yang kasih, kadang saya rasa geli, tapi kadang kecewa juga. Ada orang yang mempermasalahkan hanya sekedar nomor urutan catatan di dalam catatan sidang. Bagi saya, catatan yang paling penting adalah dalam kitab kehidupan di sorga. Tidak penting nomor berapa nomor catatan kita di dalam buku catatan sidang, catatan gereja. Tapi yang paling utama adalah ada nama kita tercatat di sorga. Saudara yang kasih, manusia patut mendapat penghormatan. Patut. 1 Tesalonika 5 ayat 12. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras, yang memimpin kamu dalam Tuhan, yang menegur kamu. Jadi saudaraku, kalau ada orang yang peduli dengan keselamatan kita, harusnya saudara menghormati mereka. Kalau ada orang pada waktu kita melakukan kesalahan mengingatkan kita, harusnya saudara berterima kasih. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah mereka berkhotbah dan mengajar. 1 Timotius 5 ayat 17. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita melakukan yang terbaik dalam hidup ini dengan peduli, hormat, berbuat baik kepada orang lain. Karena itulah yang dapat menggaranti saudara setelah Yesus mati di kayu salib, agar tidak sia-sia kematiannya, kita harus menuruti hidup Kristus yang penuh pelayanan itu.
Manusia ingin dipuji. Baik saudara. Roma 13 ayat 3. Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ya. Betul saudara. Ya. 2 Korintus 10 ayat 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Bayangkan, dipuji Tuhan. Oh, ini adalah anakku yang baik. Karena Allah sendiri tahu perbuatan saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada ayat emas dalam Alkitab yang dulu disebut ayat emas waktu saya masih SD. Ya, guru saya katakan ada ayat emas harus dihafal. Lalu ayat mana itu? Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dan ini disimpulkan dengan kalimat, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang mendengarkan firman hari ini, kalau engkau mau dikasihi, engkau mau dihormati, engkau mau diperhatikan, engkau mau diberi, engkau mau ditolong, apa saja yang engkau inginkan, firman Tuhan katakan, lakukan lebih dahulu kepada orang lain. Saudara-saudara, dalam hidup ini yang tidak adil ialah sering kita menuntut orang lain, tapi kita nggak pernah berbuat apa-apa. Terus kita dikritik, terus kita dituntut, terus kita ya dijejali dengan segala ya keinginan dan kerinduan. Tapi orang yang menuntut itu, orang yang menjejali itu, orang yang mengkritik itu tidak ada berbuat apa-apa. Saudara-saudara, setelah saya baca firman ini, saya mengatakan begini. Jangan pernah menuntut orang lain apa yang tidak pernah engkau lakukan. Jangan pernah mengharapkan orang lain sebelum engkau melakukannya. Saudaraku, Yesuslah teladan kita. Yesus katakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Markus 10 ayat 45. Yesuslah teladan kita. Oleh karena apa? Pekerjaan juru selamat itu tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Hidupnya adalah suatu kehidupan pengorbanan diri yang terus menerus. Ministry of Healing halaman 18 dan 20. Saudara yang kasih, mari kita belajar kepada Yesus. Hidupnya adalah melayani. Saudara-saudara, saya tidak tahu apakah kita punya naluri, feeling, hasrat. Pada waktu kita lewat, melihat ada sampah di depan kita, maukah kita singkirkan itu? Atau kita biarkan, apalagi kalau itu di rumah, apalagi itu kalau itu di gereja, kita tidak peduli. Saudaraku, ingat, orang yang sudah terbiasa berbuat baik, dia tidak akan enggan mengelurkan tangannya untuk membersihkan. Ada beberapa YouTube yang mempertontonkan binatang-binatang. Salah satu yang saya lihat adalah anjing. Pada waktu ada orang sedang jalan, habis makan sesuatu, dia langsung lempar begitu saja. Anjing dari belakang datang, dia ambil itu sampah, dia pergi ke tempat sampah untuk memasukkannya ke sana. Saya berpikir, yang mana ini yang normal, manusia atau anjing? Saudaraku yang kasih, biarlah kita belajar sebagai manusia yang diberikan Tuhan akhlak, manusia yang Tuhan berikan kepada kita akal budi, harus jauh lebih baik hidup kita, perangai kita, tindak tanduk kita daripada binatang yang hanya hidup dengan insting
karena terbiasa diajari oleh tuannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang kedua, biarlah kita belajar dari Yesus, yaitu yang tidak memandang muka. Kita memperlakukan semua umat manusia ini adalah sebagai ciptaan Tuhan, sebagai milik Tuhan, saudara. Di dalam Yakobus 2 ayat 9 katakan, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Dalam Ministry of Healing halaman 25-26, Yesus tidak memandang perbedaan bangsa, kedudukan, kepercayaan. Kehidupan Yesus menampakkan satu agama di mana di dalamnya tidak terdapat kasta. Wow. Saudara kasih, itu sebabnya gereja Masih Advent hari ke-7 sebenarnya tidak boleh membuat nama-nama suku dalam gereja. Membuat perbedaan ras atau kulit atau bahasa di dalam gereja. Inilah sebenarnya awalnya kenapa gereja ini berdiri sebagai satu tubuh Kristus di mana saja namanya satu, Advent, saudara. Gereja Masih Advent hari ke-7. Karena bagi Tuhan tidak ada kasta di dalam gereja. Kalau kita mau hidup kekal bersama dengan Dia, saudaraku yang kasih, Yesus tidak pernah ribut, tidak suka berargumentasi. Dalam hidupnya tidak ada keributan, pertengkaran. Ministry of Healing halaman 29. Kenapa saudara? Karena kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amsal 10 ayat yang ke-12. Saudaraku yang kasih, mari kita mulai sekarang belajar untuk menghindari soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. 2 Timotius 2 ayat 23-24. Kenapa? Karena soal yang dicari-cari itu hanya menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan, ingat ini, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Wow, ini beban yang paling berat. Udah ditusuk kita, udah dihina kita, dikasari kita, saudara. Tapi kita harus tetap mempertahankan untuk tetap ramah terhadap semua orang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus dalam hidupnya menjadi teladan kita agar kita boleh hidup dengan Dia bersama-sama, hidup kekal. Tidak suka pamer, tidak suka dipuji. Ministry of Healing halaman 2933. Kerajaan Allah muncul bukan dengan peragaan lahiriah. Tidak ada perbaktian yang sok pamer. Tidak ada tindakan untuk mencari pujian yang pernah disaksikan. Wow, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Inilah sebenarnya yang Tuhan tuntut bagi kita. Datang ke gereja rendah hati, datang ke ibadah rendah hati, pergi kemana rendah hati, tunjukkan kesederhanaan. Itulah sebenarnya ciri-ciri orang yang dapat hidup kekal bersama dengan Dia. Yang berikut, kita belajar dari Yesus tentang belas kasihan. Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah, pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan untuk memanggil orang yang berdosa. Saudara-saudara, yang terakhir, keteladanan Kristus yang harus kita miliki kalau kita mau hidup bersama-sama dengan Dia, hidup kekal di sorga. Biarlah kita memiliki kerendahan hati. Matius 11 ayat 29. Yesus berkata, pikullah kuk yang kupasang. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudara, inilah pekerjaanmu. Rendahkan dirimu, dan jangan tunggu Allah untuk merendahkanmu. Lift him up, halaman 282. Sekali lagi saudara, inilah pekerjaanmu.
rendahkanlah dirimu, jangan tunggu Allah untuk merendahkanmu. Saudaraku yang kasih, sekali lagi kita mau hidup bersama-sama dengan Dia, hidup kekal di sorga dan di dunia baru. Kalau mau, ingat tadi hukum emas. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, yang berguna untuk saling membangun. Roma 14 ayat 19, karena untuk itulah kita dipanggil. Tuhan kiranya memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami puji Tuhan. Terima kasih firman-Mu Engkau telah paparkan kepada kami. Bapa, tolong kami, agar kami boleh menerapkan kehidupan untuk melakukan yang terbaik, meneladani kehidupan Yesus di atas dunia ini. Karena kami rindu bersama-sama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.